Udah, kalau menurut Uda melihat dari sebagai orang rantau yang di Amerika, Uda melihat seperti apa sih Minangkabau hari kini dari kacamata Uda? Apakah awak mengalami pergeseran yang begitu luar biasa? Atau wak masih mempertahankan nilai-nilai budaya ada di istiadat Minangkabau sampai saat ini? Setidaknya udah pasti memahami media sosial sudah berkembang dengan baik, udah bisa memahami hal itu. Kira-kira paham nih udah? Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana pasal balik jo yang tabuzer, ya tagih budak serangnya di Pot Bungo. Sana hari yang luar biasa, bakal luar biasa karena dalam sejarahnya Pot Bungo mungkin Iko pertama kali narasumber Ambo sangat jauh. Assalamualaikum, udah ada awal koto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andra. Udah. Selamat basuh awak di udara. Iya. Udah Afdal Koto di Washington DC Amerika dun sana. Udah jam berapa kini Sinanda? Pukul 4 pagi aja. Pukul 4 pagi kalau Ambo awak di siko pukul 4 sore. Ya, kalau suhu di luar kalau Celsiusnya sekitar 2 Celsius ini. 2 Celsius, dingin mah ya. Iya. Tentu dah lah lama di Amerika, tentulah hal yang biasa yang seperti itu nada. Ya biasa. Kalau dingin tetap dingin, tapi biasa artinya awak otomatis saja menyikapinya. Kalau dingin awak Madiko. Itu kalau Madiko awak siap. Itu kelebihan orang Minang nada. Dah, sebelum kita membahas banyak hal, ampun ya tahu, Labara tahu sih udah di apa? Di Amerika. Ambo baru 24 tahun je. 24 tahun. Baru 24 tahun. Keluarga, istri, orang Minang asli. Iya dah. Iya. Iya, orang barat bagian Sumateranya. Tapi orang panjang. Dah, kok bisa hijrah ke Amerika? Kalau dicerita warna tentu panjang, tapi nanjale ya itulah bagi orang di Rudra Perasaan di Lamun Ombak jo kan. Jadi kalau mau ya kawan tu awak tinggal kan di waktu sekolah di Padang di Parkit di kan di Pulau Karang dia di kampus. Ya. Ada acok main di tepi pantai kan, di Lamun Ombak kiranya tiba di tempat aja Widen kan. Perjalanan ya waktu itulah. Berarti saat itu ala berkeluarga ada, udah merantau? Ala berkeluarga mau. Jadi pertama perjalanan dari Padang. Jadi kalau mau beliau cerita, saya ketik memang ambo waktu ketik itu, ambo salah satu pendengar radio, penggemar korespondensi radio luar negeri gitu. Jadi suara Amerika, kemudian BBC London gitu, Australia. Itu awak waktu SMP itu kalau koresponden tu dapat surat dari kakak penyiar namanya kan. Dari itu nak tanggung hati kadang. Jadi sidang dot itu lah tahu yang bayang itu mendengar radio kalau malam itu radio SM itu, radio SW itu kan. Itu mendengar itu perjalanan orang-orang di luar negeri, ada bekas nak kapan turun meloncengnya, inilah segala macam perjalanannya di Belanda segala. Jadi itu menjadi imajinasi ambo waktu ketik. Yo nak margo je kan awak pagi dulu awak kasinan. Itulah jadi penyemangat spirit dalam hidup untuk jauh pai gitu. Jadi sehingga adalah pameo tu. Kamu merantau mereka setuju ya. Itu dulu ketik. Gitu. Jadi di sana gitu, podcast kami lewat Zoom ya udah. Dan kalau mungkin ada kendala, mudah-mudahan aman-aman saja. Perdana kini dicoba. Ya insyaallah. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan ke depan banyak hal-hal yang bisa Andra juga artinya berkomunikasi dengan sanak-sanak awak ini di luar. Ambo yakin banyak yang bisa bersedia untuk sharing pengalaman, pengetahuan di luar. Nah dah, balik ke topik. Ambo ingin menanggap pendapat Uda.
sebagai orang Minang yang tinggal di rantau, terutama di Amerika lo kan. Ya. Anak muda kini, ambo terserah pendapat kau disetujui orang atau enggak. Ada berapa lewat kecian anak-anak muda kita yang sibuk hidup bergaya atau berstyle barat gitu kan. Sementara udah yang berada di Amerika masih mempertahankan budaya Minang. Itu kan ada sampai berurang kambo. Kalau udah Dal Kota tuh masih memegang kuat adat istiadat Minangkabau gitu kan. Dan awak akan berbicara tentang Minangkabau hari ini. Setidaknya dengan statement Minangkabau hari ini, bangun nih udah, pendapat udah. Bahasa Minangkabau hari ini, Pak, udah di rantau loh. Iya, terima kasih Andra. Sebelum nombor masuk itu minta jawab kan. Bismillah, kata buka kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma jemaah amma ba'du. Sorry Dan. Ya, santai. Ya, pertama-tama aku ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Andra di podcast Podungo yang telah mengajak Ambo minta berbagi pandangan dari perspektif luar tentang Minangkabau kini. Ya, sebelum nak bicara Minangkabau, tentu Minangkabau itu tentu kalau yang Ambo cari tentu dari Ambo Tagak, yang artinya dari Tagak Ambo lah, yang di seberang laut. Tentu itu mencarinya. Tidak mungkin Ambo kalau mengomentari Minangkabau yang ada kini di yang indah nampak di mata Ambo dan indah di keadaan pun sehari-hari Ambo. Tapi sebagai perbandingan tentu bisa kan begitu. Jadi kalau Minangkabau yang menurut Ambo pertama tentu Minangkabau secara lahiriah dan batiniah. Lahiriah batiniah itu yang ada di Sumatera Barat. Itu yang Minangkabau kalau secara perspektifnya. Kedua, tetapi kalau Minangkabau secara batiniah itu, ayo tentu yang ada di setiap pribadi orang Minang di masa Jawa Barat. Karena pengertian yang Ambo jalani dan Ambo pahami, ya Minangkabau itu kalau dalam istilah kini itu adalah diterjemahkan dengan falsafah adat Minangkabau sini kan. Kalau Minangkabau itu bukan bagi Ambo adalah kalau orang kami tahu pertama tanya orang Minang yo tentu pertama dengannya tahu dengan jati bahasanya semacam. Jadi bagi Ambo itu yang cari itu adalah dari posisi rantau, itu adalah pandangan dari prinsip secara menyeluruh pakaian itu. Kalau bahasa agamanya mengertikan artinya kafah itu secara menyeluruh orang Minang itu tentu falsafah hidup itu yang yang kali pakai kan. Kalau pituahnya adalah kan siang kali petungke malam kali pakalang kan ya. Kalau dalam the way of life kan. Jadi itu pandangan Ambo kalau dari segi Minangkabau yang utuhnya gitu. Jadi kalau mencarinya itu kalau untuk secara fisik memang yo adalah di ranah Minang. Itu Minangkabau secara utuhnya. Tapi kalau dari falsafah Minangkabau itu memang dipakaikan di Mawak saja Barado gitu. Tidak mesti di Minang gitu. Karena pituahnya kan awakku memang hidup Minangkabau itu tadi kan siang di Patungkek malam di Pekalang. Tak dikecek kan di Minang itu menjadi pakaian diri awak identitas sebagai orang Minangkabau. Itu kata pembuka dari Ambo perspektifnya atau disadiksi gitu. Itu dari Minangkabau yang dari Ambo itu adalah pakaian gitu kan diri. Kalau Andra boleh tahu, udah kan bara orang punya anak dah. Baik Andra. Bara orang anak udah dah. Anak sih kok. Ya. Berdua. Nah, setidaknya mereka lahir di Amerika atau di Indonesia? Nang kete lahir di Indonesia, umur 3 tahun ke Amerika.
Jadi ya mendapatkanlah pendidikan, artinya besarnya itu di situ. Yang ketik Alia Padusi itu lahir dan besar di situ. Nah, Dan bedanya cek kalau waktu di Indonesia 3 tahun itu memang berdampak. Anak ya waktu di Indonesia kan awak kerajo di Jakarta. Itu anak kadang pembantu lah gitu. Awak pagi Jakarta, kehidupan Jakarta, pagi pulang tengah malam. Anak lalu awak masih lalu. Anak pulang awak lalu dia kan. nah, Basip cara udah mendidik mereka dengan mereka kan hidup di budaya Barat, udah menanamkan prinsip-prinsip Minangkabau tadi terhadap anak-anak udah. Cara ambo merasakan yang ambo lakukan itu adalah dengan melakukan kita mulai dari rumah dulu sebagai orang tua. Kita mengenalkan pertama melalui kegiatan berbentuk kita berbahasa dulu. Itu yang sangat dapatkan bahasa ibu itu adalah kan orang tua mengecek adalah dengan bahasa Minang. Walaupun itu dia berbicara dalam teman-teman dengan bahasa Inggris atau bahasa yang Indonesia, ada yang itu ketik-ketik itu, tetapi kita di rumah tetap menggunakan bahasa Minang. Ya, kita kenalkan misalnya cara berhitung, cara makan, segala macam. Dan jaleh bana itu tentu ya pendidikan itu adalah kita mulai di rumah dari segala apa yang dianjurkan dari pendidikan secara awak dari awak yang orang yang kalau orang Minang itu kan dikecilkan tidak perlu dikecilkannya artinya nyo beragama. Tapi kalau nyo mengaku orang Minang mesti beragama dulu. Kalau ikut di rantau dulu ya. Di rantau kami itu untuk tegas kona. Jadi kalau tidak beragama ada tu berarti tidak orang Minang. Tidak bisa memang klaim orang Minang. Itu syarat pertama kan ada bisa dan kata-kata ada 6P itu ada sebenarnya ada itu. Jadi itu ambo tekankan kita ni orang Minang. Nah itu. Jadi kalau ambo majana itu tidak ada pernah ambo mengecek anda ya awak ke orang Minang. Nah itu berarti kalau orang Minang tu termasuk Islam itu sedonya. Jadi etika awak tak boleh awak mod itu. Kalau inyo mod itu ya itu karena inyo tak orang Minang, inyo tak tahu awak punya aturan, punya etika, norma-norma awak apa kan. Itu ambo sentuh dengan pendekatan yang ada pelajaran awak dari Rasulullah pernah menyampaikan anak pendidikan anak itu pagi 3, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, 7 tahun pertama itu adalah artinya treat lah, perlakukan anak sebagai seorang anak yang sebagai raja gitu. Jadi memang dengan cinta dan kasih sayang. Kalau 7 tahun kedua awak mulai memberikan kasih sayang dan pengajaran kalau salah dia tahu. Kalau 7 tahun ketiganya itu dia awak ajak sebagai kawan, teman, sahabat. Jadi walaupun dah tahu bana awak ambo tetap selalu minta pendapat ambo dah ajak. Jadinya merasa memiliki gitu. Dan kebetulan ambo punya medianya di situ. Kebetulan ambo salah satu kenapa ambo melestarikan apa tu ambo dirikanlah satu kelompok seni budaya gitu. Artinya itu adalah media ambo untuk mengenalkan anak-anak ambo di kelompok seni tadi. Jadi beraktivitas tentang mengenal tari-tarian, nyanyi-nyanyian, musik Minang sedonya. Jadi itu salah satu medianya waktu ketik. Untuk anak berumur 3 tahun ambo berfikir kalau mau deko awak kehilangan identitas diri anak-anak nanti. Akhirnya ambo dan keluarga memutuskan ya udahlah. Jadi kita memang waktu itu modal iyo dosa ketik bagi ada apa itu awak kau satitiak tu dilawi kan. Jadi walaupun nanjale kita apa yang ada kita apa dan ada nambareh kita punya kita masak kita ajarkan anak. Ya alhamdulillah itulah prinsip kami. Dan berarti anak-anak udah berbahasa Minang kau di rumah? Di rumah ambo berbahasa Minang walaupun dia jawab bahasa Inggris kadang-kadang lah ia jawab bahasa Minang yo tapi dia jawab bahasa Indonesia bahasa Inggris jadi 3 bahasa Minang yo. Ya, tapi ambo tetap menggunakan bahasa Minang. Tidak mengenal bahasa ibu. Iya. Itu begitu. Jadi tidak ada ambo menjawab ambo tidak pernah mama bertanya bahasa Inggris tapi ambo tetap bahasa Minang. Berbeda orang-orang dan pengalaman ambo lihat saudara-saudara lain kenapa bahasa Inggris ya maklumlah anak-anak kan ikut terjadi juga sharing berbagi malam ya anak-anak kan lahir dan besar di Amerika akhirnya anaknya tidak bisa berbahasa Indonesia anaknya bahasa Inggris jadi satu kali anaknya pulang ke Indonesia telepon anak boleh kebetulan kami waktu dulu tuh yang sekitar 18 tahun yang lalu kami tinggal satu apartemen jadi satu apartemen itu kamar bersoal-soalan lah gitu kan
apartemennya. Jadi anak buat sering main. Nyo pulang ke Indonesia, nyo telepon anak karena di Indonesia tak ada kawan, tak bisa berbahasa Indonesia. Ya. Jangankan bersaudara sendiri, nyo dari suku lain gitu. Nyo tak bisa berbahasa. Jadi stresnya di Indonesia. Kalau anak boleh ke Indonesia, nyo senang. Nyo bisa, tak bisa daftar seminar orang nyo tahu. Ya. Walaupun inyo tidak lancar anak-anak lancar di Minangkabau ya. Walaupun katanya 3 bahasa yang hadapi kan, tetapi nyo tahu, nyo mengerti ya gitu. Kalau misalnya awak kata ayolah kalau mau itu awak ke bahasa-bahasa Maleriang, alhamdulillah lain mengertinya gitu. Walaupun kadang-kadang tidak seluruh penggalan kata itu bisa dicerna utuh gitu ya, maklumlah kan namanya. Tapi Abo berupaya mengajarkannya. Udah, kalau menurut udah melihat dari sebagai orang rantau yang di Amerika, udah melihat seperti apa sih Minangkabau hari kini dari kacamata udah? Apakah awak mengalami pergeseran yang begitu luar biasa? Atau awak masih mempertahankan nilai-nilai budaya adat istiadat Minangkabau sampai saat ini? Setidaknya udah pasti memahami, media sosial sudah berkembang dengan baik, udah bisa memahami hal itu. Kira-kira bagaimana udah? Kalau Ambo lihat dari kacamata di luar, memang ada 3 kategori menurut Ambo orang Minang. Pertama, orang Minang asli yang masih menjalankan nilai-nilai adat istiadat itu. Kedua, orang Minang Anyui. Ini Orang Minang itu apa? Itu berjalan. Jadi yang ketiga orang Minang Karam. Karam pun tak bisa disilami oleh hilang yang terkaman tadi marimbo, tak tahu kan. Iya. Orang Minangnya. Itu terjadi di orang di rantau dan terjadi itu. Ambo di Mata Kapalomo di Amerika sendiri itu, orang Minang. Oh iya. Ya. Jadi kalau orang Minang yang masih mempertahankan apa adalah paling tidak inyo masih tahu sako jupo sako ada istiadat, ada dan teradat, ada sesuatu ada dan teradat gitu. Jadi inyo tahu masih beragama, inyo masih mengaku orang Minang, inyo masih ada tahu inyo lagi tahu inyo bersuku, lagi inyo tahu sejarahnya, sejarah keluarganya di kampung. Itu paling minimal kan. Hanya kalau boleh mencintai dunia, walaupun di dalam secara keseluruhan tidak paham bahasa Indonesia, kadang-kadang banyak bahasa Indonesia aja pada Minangnya, tetapi nan prinsip dasar lainnya pacik nan silahnya nan saganggam itu. Kalau nan nyui kebiko, inyo agama saya dipakainya ndak di kalau awak bertamu tu kebetulan Ambo tanggal 24 ko akan ada namanya Muktamar Muslim Indonesia di Amerika gitu. Jadi itu kami gabung di Indonesia sama Malaysia. Kalau Malaysia itu adalah para student-studentnya banyak. Awak gabung kan. Di situ inyo ndak mengaku orang Minang. Inyo orang Islam ndak perlu untuk apa Minang. Awak kan orang ko cek menting agama awak menting kon kan. Itu jadi itulah setiap bagian Ambo dakwah dalam Minangkabauan di Amerika setiap tahun. Ambo kalau hadir di pertemuan itu di Muktamar, Ambo ajaklah kawan-kawan yang merasa Minang, kami adakan pertemuan walaupun 1 jam itu di luar program yang ada namanya unofficial gitu. Disitulah Ambo kenalkan bahasa Minang. Kalau awak bicara agama orang Minang tu tidak perlu yang kecil beragama, tapi orang kecil tak badai orang Minang berangnya berarti masuk tidak beragama. Ambo jalehkanlah falsafah adat. Alhamdulillah itu dah menjadi tradisi sekitar 10 tahun yang lewat, 12 tahun yang lewat lah, setiap tahun itu berkumpul orang Minang seluruh di Amerika. Walaupun nyo sapa rampek, walaupun liado darahnya apaknya Ambo jalehkan kalian orang Minang. Tapi itu tu memang prosesnya panjang. Perlu yang aku nanyui masih bisa awak tintahi nya nampak dia mau nombak awak masih bisa nya gape-gape. Tapi kalau nang karab tak tahu limbonya nyala tukar gapo jo. Iya. Itu Indra kacamata yang ada kini Drembo. Kalau awak mencari secara keseluruhan di jadi mencari keseluruhan itu yang terjadi. Di mana klasifikasi orangnya itu tentu ada dari pribadi orang yang ada. Kebetulan Ambo di Amerika di situ. Ambo adalah artinya penggiatnya, gitu. Penggiat untuk kalau orang dalam agama awak kan tadi dia mengenalkan adat budaya awak di kalangan. Pertama tentu meminangkan orang Minang ku barek. Tapi kalau orang luar diminangkan gampang ya. Tapi dek orang Minang ku melalui menjago orang tak jago. Hanya itu susah. Itu Indra. Oke, balik saya tua tadi dah. Nah, ayo. Artinya udah membuat wadah di Amerika.
semacam sanggar seni atau tampek berkumpul mereka untuk mengenalkan pada anak-anak muda di orang Minang terutama di Amerika, setidaknya udah berpikir agar jangan sampai orang Minang yang gadang di rantau tidak mengenal adat istiadat Minangkabau. Apakah seperti itu atau hanya sekedar seni saja? Enggak. Jadi kebetulan Ambo di grup Iko, Ambo mendirikan salah satu di bidang seni adalah di Sanggar Rumah Gadang. Itu yang berbentuk kartu kelah Iko. Sanggar Rumah Gadang? Iya, Rumah Gadang USA namanya. Jadi Iko adalah bentuk kelompok seni yang kecil, ibaratnya kalau awak kini ko kalau di dalam militer ko Kopassusnya lah gitu. Jadi kok bisa beraja adat segala macam lebih khusus gitu kan. Jadi Ambo bukan seni aja. Jadi Ambo setiap pertemuan itu Ambo selalu mengajarkan petua-petua adat dan Ambo buka. Sehingga dalam kalau dicari status Ambo di grup itu Ambo sawit dan di lahir mencari kawan, di batin mencari Tuhan. Nah itu falsafah Ambo letakkan sini. Jadi dan pesertanya ku bukan orang Minang saja. Jadi seluruh orang Indonesia pun dari suku lain pun juga. Kebetulan suaminya orang Siko pun hanya ikut gitu. Jadi anak-anaknya, keluarganya gitu. Jadi kamu kecian di situ bagian dakwah aja. Jadi kalau kecian kalau urusan agama silakan masing-masing gitu. Ya, tapi kalau urusan awak dalam berkesenian itu kalau pintunya dan medianya mengenalkan adat awak itu tentu terbuka. Tapi awak dah simpul-simpul awak kunci gitu. Ya, supaya mereka tidak beko nyesangkulo Minang nyubek lo no ko kan Minang ko kalau acaranya ko di gereja ko tanya lawak kan salah kaprah lawak kan itu. Nah, jadi tapi kalau artinya ada batas-batasannya. Boleh awak melakukan kalau dalam seni makanan. Jadi di sini ko bukan makan seni tapi ambo seperti kuliner pun Ambo sering melakukan berbentuk pendidikan karena pernah waktu festival Ambo mengenalkan bagaimana how to cook rendang, bagaimana membuat gado-gado. Jadi dua item loh, rendang dan gado-gado. Jadi Ambo kenalkanlah makanan awak. Jadi bukan sekedar itu aja. Jadi kemudian dalam bentuk untuk keseriusan pembinaan karakter anak muda itu Ambo dirikanlah untuk namanya Minang in America atau satu organisasi yang kebetulan 90% itu pengurusnya anak-anak muda termasuk anak Ambo yang berdua. Itu kepada intelektual mencetak kebetulan kok pesertanya adalah anak-anaknya yang mulai dari sekolah SMA sampai Nalaba Karajo. Karena sekolah adojo lah generasi ketiga kebetulannya adalah menikah punya anak gitu. Itu Ambo ajak anak-anakku menjadi pemikir yang berbicara misalnya falsafah adat. Nah, di situ Ambo ada diskusi. Kapatang Ambo buat ada programnya virtual exchange program dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jadi program itu cerita tentang sama asura di Bajak dan Surau Sydney. Jadi gabung bertiga dari hadir situ. Jadi kita forumnya berbentuk lecture gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu membicarakan topiknya adalah tiga selama berapa sesi untuk dua boleh pertemuan. Itu satu pertemuannya sampai jam. Itu mungkin membicarakan adat, agama, pendidikan sesuai dengan awak tiga tali sepilin itu kan. Dalam awak tiga itu kemudian karena dengan Muhammadiyah membicarakan ke Muhammadiyah. Jadi sering berbagi. Jadi Ambo bukan semata-mata hanya berkesenian mengenalkan misalnya tari-tari nyanyi enggak, tetapi memang mencoba mengajak adik-adik awak itu inyo berbagi pengalamannya dan sambil belajar. Jadi inyo belajar lo dengan kawan-kawannya yang di Universitas Muhammadiyah yang kebetulan Muhammadiyah itu juga mereka pilih anak-anaknya mempersiapkan untuk di training dari 200 orang diseleksi dapatlah 50 orang pesertanya yang bisa berkomunikasi bahasa Inggris walaupun itu sangat terbatas tapi mereka telah mencoba Ambo ajak gitu. Akhirnya itulah usaha-usaha Ambo dalam mengenalkan supaya yang di Sumatera Barat bisa belajar, yang di Siko pun mengenal asal usulnya, artinya akar budaya pendekatnya dengan pendidikan. Begitu itu untuk generasi muda yang Ambo jalani sekarang. Itu sudah berlangsung baru selesai sekitar sebulan yang lewat, Andra. Oke. Nah, udah aduh semua pertanyaan. Ketika udah berbicara masalah seni, setidak udah mengenal tentu kesenian tradisi atau kesenian Minangkabau. Iya.
Kalau pengamatan udah kesenian awak kini bago. Kalau kesenian awak secara apa kacamata ambo punya nilai estetika yang sangat tinggi dan dicari orang. Aku di Amerika ya. Ya. Jadi waktu ambo berbagi dulu. Jadi waktu ambo mendirikan pertama tu ambo akan mengikuti nama festival Folk Life Festival. Rupanya masuk Folk Life pun tak gampang loh. Ambo kebetulan kenal ambo waktu tu di Tampek Kota ambo payahlah ke dinas kebudayaannya lah untuk dewak di Padang ya. Ambo perkenalkan sudah tu datanglah ke Tampek kita di mana pun ambo kecian ambo ikut organisasi ambo hadir siko bagian dari masyarakat Amerika aja karena pesertanya kami besar resiko jadi oh iyalah kalau begitu kami tertarik ingin tahu di mana Tampeknya semacam ambo betul-betul lagi di kedutaan. Datanglah satu perwakilan mereka timnya datangnya ambil video kami nyerekam sadonya wawancara. Setelah itu mau tanya, ke festival, Lunado ke festival itu, nyoba ingin mencari, iyalah dan kenalkan ke publik dunia tentang itu khusus di Amerika, khusus awak di kota awak ya. Jadi terima kasihlah si Chris semuanya. Itu sudah itu 3 bulan, tak ada kabar. Alah buat aku aku tak bisa ya mungkin dia mencari so aku diambil kau dapat angin serugu so kau macam ke rumah kan rupanya ada tu tak besoknya email Afdalnya congratulations dia bilang karena orang tak pilih salah satu kandidat yang untuk ikut festival kami biayai atas nama mewakili kota Arlington ya. Alhamdulillah tu bertanya lihat nyo tak mau tanya apa kriterianya tu. Dan kriterianya itu dan dicaliaknya dan dicaliak itu adalah pertama orisinalnya, kemudian keunikannya, kemudian autentiknya, autentisi. Kemudian adalah awak tu tidak betul-betul rupanya orang kau lah nyo riset Minangkabau. Okay. Awak mempertahankan dakwah nilai-nilai itu roh walaupun awak berkarya dengan misalnya karya benar tapi awak mengangkat dasarnya tu dasar budaya awak itu budaya awak itu tambah kecian siapa menilai kok rupanya ada tim namanya NTCA National Traditional National Traditional Council Association. Okay. Jadi ikut orang nama tesnya bentuk di Padang ambilnya ada pertemuan nama nilainya orang dari Sulawesi. Oh, ikut semacam kuratornya mah ya dah. Ya, jadi ada timnya. Jadi jadi walaupun awak alhamdulillah karena nilai-nilainya tu kalau dikecekkan dengan kebudayaan lain adalah dulu dan dukung oleh pemerintah Indonesia oleh KBRI segala macamnya. Ya alhamdulillah kami muncul lah waktu itu satu-satunya yang awak dibiayain oleh pemerintah Siko waktu itu, ya kan? Alhamdulillah. Belum pernah sejarah satu kelompok seni lain, amu sebut namun dari daerahnya sama tahu sejauh itu, dan biasanya ditolong oleh pemerintah. Awak ko yo tak ada dah. Amu waktu di kedutaan tu minta latihan pun juga bercakap dulu tu. Jadi panjanglah ceritanya. Jadi alhamdulillah setelah itu perjalanan tahun berikutnya jadi namanya ada Siko Smithsonian kok kelas dunia tu. Jadi kalau masuk ke sini itu 2 kategorinya awak bisa masuk kalau datang Indonesia awak membayar ya. Oh gitu membayar atau kalau awak diundang awak berundang awak dan bayar ya. Mana namanya kalau untuk masuk ke sini itu tidak bisa ujuk-ujuk awak datang ke sini sampiang mana awak tak bisa. Itu awak lah punya track record rupanya amu dari Folk Life Festival yang ada sebelum itu lah dimasuk dicari amu termasuk satu penampil terbaik gitu diundang lah mau ke Folk Life Festival yang ada di sekelas bantu PRJ Jakarta lah itu. Pembukaannya waktu itu adalah dari wali kota Washington DC. Amu tinggal kota Arlington di Washington DC kok bentuk di Semarang Sungai sini kok. Jadi negara bagiannya beda cuma Washington DC lain loh. Cuma kami di ujung berdakian bentuk Jakarta Jabodetabek lah kan.
Ya, jaraknya cuma 10 minit naik. Susah waktu tu orang gaek meninggal. Serang bayi buah Iya, iya. tiba lagi email, ditelepon, dijapit, tak dijapit ke rumah, diantarlah balik ke rumah, bantu ofisial mana penghargaan yang paling tertinggi lah waktu itu ambo dapat dari Smithsonian itu. Alhamdulillah dalam perjalanan ambo mengecek nilai-nilai awak itu. Situlah ambo ambil dulu waktu hari pertama ada pembukaan itulah secara adat Minang terisi silet juga gelombangnya, juga tari persambahannya. Hadir juga nang tambur segala macam. Ambo ajaklah kawan-kawan yang lain, ada kebetulan ada perguruan silet, ambo kombinasikan mereka. Alhamdulillah kita mendapatkan dan terbaik gitu. Dan bergulir tarik ke tarik. Jadi alhamdulillah di luar di Folklore Festival alun-ado lai orang Indonesia yang mendapat kesempatan. Alhamdulillah awak orang Minang orang yang pertama 50 namanya waktu itu peringatan 50 tahun Asian American, orang Asia yang pendatang yang imigrasi ke Amerika, 50 tahun persahabatan Asia jo Amerika. Dan diundang tu grupnya alhamdulillah Rumah Gadang mewakili Sumatera Barat dan Indonesia Minangkabau. Udah? Jadi menunjukkan bahasa nilai-nilai Minang awak itu tinggi. Ya. Oke. Halo? Ya. Nah, jadi kamu balik ke nilai tadi itu. Apa yang nilai orang? Kembali ke orang yang memegang teguh dari kaedah-kaedah nilai-nilai dalam beristika sesuai kaedah Keminangkabauannya. Itu. Berarti udah kesenian yang udah bawa tuh betul-betul seni tradisi Minangkabau, artinya melambangkan Minangkabau. Betul. Jadi di dalam tu ada memang telah melakukan artinya kreasi, tetapi rohnya tetap Minangkabau. Norma-normanya tetap norma-norma Minangkabau. Ya. Contohnya bagi Anda tadi itu bantu kan awak menari piriang itu kan itu di dendangnya elok menari piriang jangan sampai ke piriang pecah dan sampai ke kiloko kan begitu. Jadi salah satu nada. Jadi memang awak ikutin kaedah itu. Kemudian cara berpakaian pun dicari awak kan memang ambo menggunakan ambo gali pakaian contohnya kok suntiang misalnya memakai suntiang dari matua. Ambo dari Lawang ada udah ambo pakai itu bacol ndak berhentiang banyak pakaian sono awak cuba pelajari balik bahasa nah. Karena orang luar ini meneliti pula mencari awak karena di library kongres itu seluruh buku awak ada itu. Ini pelajari. Jadi kalau awak tidak menyajikan yang kenapa awak membuat berkreasi tetapi tetap awak nilai-nilai itu awak itu gitu. Nah, berarti udah termasuk orang yang tidak setuju ketika dalam sebuah tari piriang itu dipacahan atau dipijaan. Ya kalau menurut yang tradisinya awak banyak ke nilai-nilainya tu kalau dipacah tu tentu tak mungkin. Kalau siko awak macah tu bisa karena itu karena ada dari segi apa namanya tidak diizinkan karena kalau itu bisa kepada orang lain bisa kena penonton semacam itu dikhawatirkan. Kemudian menari piriang pakai waktu itu pakai lilin tidak boleh di gedung karena itu akan menyebabkan nanti berpotensi terjadi kebakaran segala macam. Bisa itu dari keamanan tidak diizinkan juga. Jadi pernah mau pakai akhirnya pakai bukan lilin tetapi adalah awak modifikasi dengan lampu yang berbentuk yang ditaruh itu di piriang itu. Itu karena ada perubahan tetapi awak tidak kehilangan maknanya itu. Itu yang penting. Tapi di Sumbar karena ada satu kunci penyesuaian. Di Sumbar ya. Malah itu kini lebih luar biasa. Setiap tari piriang pasti ada memecah piriang. Bahkan memijak piriang gitu kan dan itu di sanggar-sanggar yang ada. Kalau masalah lilin tadi itu ndak tren di Sikodo, tapi malah mambu api. Saat tinggi api mambu buang kate langi kan, dan itu menjadi sebuah atraksi yang luar biasa. Bang Nuri, udah Pak? Kesuanannya kalau dalam dijadikan misal ada yang kurang, karena kan yang ambo nonton videonya itu kan dia membuka baju. Iya. Hanya pakai kekuatan. Kalau menurut norma-norma sebagai orang Minang itu tidak masuk, karena kalau awak misalnya melakukan kan dulu kan awak menari kan
ko menjabui ko nenek mama datuk segala macam, kemudian yang hadir di sini siapa gitu. Dari segi nilai-nilai itu tentu awak tidak sebagai orang Minangkabau, kalau orang Nambaradai tentu awak kan artinya menghormati ya. Kalau misalnya contohnya cik menari adoyo tuh, misalnya tarik indang nyongkek kakinya ke penonton. Itu ada nampak dan ambo lihat di videonya. Itu nak kan tidak mau dipasang kalau awak menurut secara estetika itu awak lah kurang ajar ke mamak awak ke orang tua kaki dan kek ke penonton. Jadi karena kalau berdasarkan ambo apa ya kembali ke adik lihat awak kan baraja ke alam. Iya, betul. Berbeda juga dan lain. Kenapa orang Minang seluruh dalam gerak tari segala macam ambo berdasarkan ambo baca ya, ambo pelajari, memangnya menciptakan, mengekspresikan dari kehidupannya kan gitu. Beda dengan daerah lain yang menggunakan misalnya binatang. Makanya ini artinya kalau nampak hawa nafsunya. Kalau ada binatang pun dawak dipakai disilik pakainya. Silik harimau. Silik harimau itu inyo ndak merusak. Inyo kalau ndak diganggu orangnya ndak kalau orang ndak masak sampai punyo. Dalam silik harimau. Dalam silik harimau pun ndak lo bantu harimau pas silik itu dah. Iya. Jadi inyo kan falsafahnya itu adalah inyo kan ndak menggaduh lah. Kalau ndak digaduh orang. Itu. So tu kalau kan cilik ada cilik bahkan cilik ada cilik kambing hutan kambingnya ndak untuk apanya untuk bertahannya kalau dia apanya bertahan itu cilik ulama kan kalau anjing mualim anjing penjaga rumah itu falsafahnya untuk penonton untuk berburu orang untuk menyelamat ndak untuk merusak itu cilik artinya karena kebetulan di waktu sekolah orang gilo je cilik gitu jadi insyaallah ambo artinya sekedar pala petanyo kok di antara orang sambah kamu lai terjawab dan bo kalau silik ko jadi ko lai kalau jo silik balam silik luncur silik setarala silik lintau silik kemango ambo orang gilo jadi di waktu SMA jadi sampai ke kubuah tu buat cari di guru silik dan do udah kini apa yang harus dilakukan dengan kondisi Minangkabau hari ini terutama mungkin ada masalah anak-anak muda yang tidak paham, yang tidak mempelajari filosofi tarian itu sendiri, harus awak lakukan dah. Ya, kalau menurut ambo kini memang ikut tugas barek awak. Jadi bagi pelaku-pelaku seni budaya itu diusahakanlah setiap awak hadir dalam memberikan apa kan balik ada Andra kan. Kalau tak kenal dulu, ambo belajar silik itu tidak diajarnya melangkah 3 bulan ambo. Dan diajarnya falsafahnya doh. Bahagian tu ada yang dulu silik kau. Tak turun-turunnya ambo sampai frustasi dulu. Ajo kemenakannya, awak cari kemenakannya diajar tadi. Ya aku dah juga di sini tentu yo. Awak baru datang bro. Anda diajarnya mencari aku badang mereka. Ni kecilnya kalau pisau di tangan orang yang tidak berbudi, tidak berakal, bisa membunuh merusak orangnya. Itu juga. Jadi kalau ambo menyarankan kalau setiap melakukan belajar seni budaya Minang itu disampaikan sambil di waktu istirahat disampaikan apa nantas sirek apa nantas suruh artinya nampasan sehingga bergerak dengan jual adat falsafah adat apa dan Andra menyampaikan apa yang menjadi inti dari yang disampaikan secara filsafatnya falsafah budaya itu yang disampaikan. Itu jadi tidak mengajarkan sekedar bergerak. Jadi bergerak itu kalau dalam raso ini kan dikecilkan jo raso. Raso itu bukan raso dalam bergerak tapi jo raso dalam biah nan tidak nampak artinya maksudnya. Jadi pembelajaran di situ. Jadi nambo caliak kini ko yang mungkin ambo dari kacamata jauh ya karena yang ambo bandingkan dan ambo kerajukan di situ tetap ambo masukkan di dalam itu kenapa ikut geraknya mereka kenapa mereka artinya yang kita paham karena awak ingin menyampaikan juga pesan-pesan di dalam itu si penari harus paham gitu jadi ada filosofi yang awak disampaikan jadi itu menurut ambo sehingga jadi pengajar kalau enggak yang terjadi itu yaitu bisa saja tadi nantinya keluar dari pakam lah kalau buat di Jawa kan orang menari itu ada pakam. Awak Minang awak aku apa pakam? Itu kan aja lah kalau dibawa yang paling tinggi itu kan ada awak itu kan ada syarat sedikit tahulah syarat mengatur ada memakai alam tak kembang jadi guru kan.
tentu tak budi awak melawan dari yang ado dan pakar buat tadi. Silakan kan kalau orang bahasa dulu budi berkisah tapi tak budi keluar dari lapiak dan salai. Lapiak salai itu itulah ada dan awak tu. Anda mau celiat kan? Tari Minang ini menari piriang. Tapi lah bergoyang pula ikut dan padusi karena keluar lah bentuk penari striptis dan pak nembok. Jadi itu kan tak ada. Orang Minang menari kan keterampilan. Makanya ada awak menggunakan alat, ada piriang, ada salendang, ada sapu tangan kan gerak itu kan tidak beda justru lain yang ditonjolkannya adalah gerak panggulnya gerak. Kalau itu dicari di Amerika lebih santai-santai orang di sekolah itu mengalami keceli hanya lebih maaf saja jadi connect club sudah jadi tidak tu. Kalau kuntungnya bambu kecil itu awak mesti bangga makanya ingin menjadikan Minang dia di Amerika aku diakui keberadaan awak. Jadi kalau awak pendatang di misalnya awak suku awak dari bangsa awak dari Indonesia itu dipanggilnya Indonesian American. Kalau awak kan kalau dikaji ada awak Minangkabau itu bangsa bukan suku. Coba sejarahnya awak kan 500 tahun sebelum Masehi itu dah datang ke orang dari yang datang dari sebelum zaman Iskandar Zulkarnain. Kalau ada sebutkan apa dalam pencari dalam teri penyebarannya. Setelah itu datanglah Islam masuk abad ke-5. Berarti kan awak kalau Amerika ke baru abad ke-3,5 abad dah lalu kan. Nah, jadi awak satu peradaban awak sebenarnya. Jadi makanya kalau ambo mencan apa? Ambo selalu mencan orang Minang. Orang Minang Amerika karena ambo generasi ambo Minang ambo cuci sado itu. Kita Minang in Amerika. Jadi generasi Minang, ya warga negara yang bagian dulu Indonesia, ya. Tapi kalau suku satu bagian suku bangsa, tapi untuk itu harusnya kenal dengan sejarahnya. Jangan sampai diputus sejarah. Jadi kalau untuk menghancurkan satu bangsa itu gampang, putus sejarahnya, putus dari masanya. Jadi Piku potensi menurut Ambo sebagai penggiat seni budaya adat itu dimasukkan pengajaran adat itu. Kenapa awak mereka? Jadi semuanya itu kalau di Amerika kebetulan anak sekolah hanya kritis, dia kata, "Om, why tik sawanta tu." Ambo, jadi ia memang awak harus siap gitu. Jadi saya selalu kenapa aja. Jadi nak beratnya kenapa kok begitu? Kenapa kok begini? Kenapa tidak begitu? Ini tanya. Udah dari pembicaraan udah yang sebanta, Andra punya kesimpulan seperti itu bahwa terutama dalam bek tari yang paling penting itu punya ilmu. Ambo rasa segala hal yang tahu bek tentu harus berilmu. Dan kalau ada punya ilmu asal bek ya model tadi itulah goyang TikTok pun muncul di tari piriang kan, goyang pinggu asalnya kan. Dan apalagi artinya ini tidak memahami filosofi. Serpoda ngecek tadi tari indang kaki diangkat kamu ko. Padahal kau nenek mama datuk penghulu duduk di muka. Artinya mereka tidak paham sebetulnya filosofi dari tarian yang mereka buat. Mungkin itu yang paling penting wak lakukan perubahan terhadap anak-anak muda kini nak dah. Betul. Tetapi itu tugasnya tidak semerta-merta para anak muda saja. Kan dikecilkan kan rancak tapi dek anak muda elok nagari dek penghulu kan. Jadi para nenek mama dan terjadi kini itu yang bertanya begini. Siapa peran orang tua dan jadi sesalah-salah muda tetap salah orang tua. Kenanya dia tahu. Jadi tak bisa perlu awak kini kapatang alhamdulillah kebetulan dia ketua LKM Fauzi Bahar itu kebetulan senior ambo di kampus dulu. Ambo sering komunikasi tentang adat budaya masalah adat dan generasi muda kini di kampung beliau. Ya tapi itu proses jalan panjang ya karena semenjak ada peraturan dulu yang sebenarnya nak menghancurkan awak Minangkabau itu adalah semenjak dulu dirubahnya peraturan tentang Banagari dia udah jadikan undang-undang desa orang Banagari berencana bisa bercakapnya karena dipecah menjadi desa. Nenek mama itu tidak berperan kan kalau terjadi kini pengangkatan wali negari itu kan one man one vote. Itu terjadi di kampung Ambo di 3 balai. Awak pada berencana kalau dulu tu kan memang negari itu kan boleh kata kau pakai boleh ayah kapal buah kan orang nenek mama yang nampunya kini tidak. Itu terjadi kini persoalan. Tapi kapatang Ambo berbagi saja seketik. Kecil Ambo ia nak lah tapi dalam proses kau awak semikian ke depan. Jadi berapa di kampung petang Ambo bicara dengan ketua kan supaya menjadi pemikiran balikkan Syriah tu kata buatnya Pinang tu gang. Jadi baca rohnya memang awak sadonya
Jadi baik di ranah pun baik di rantau, mari kita bergandeng tangan. Kenapa diketahui dia kau banyak nenek mama tak tahu je nak kenakannya. Ya, Itu sebabnya. Jadi masalahnya mama gadang di rantau kemenakan di kampung tu susah nak dah. Tapi sebenarnya itu pula kan. Kini kan teknologi ada. Bisa sebenarnya berkomunikasi di telefon, ditanya kan. Tak kasih suat dulu kan pergi ke rumah kemenakan kan tak yo dah. Ke pergi ke rumah itu tak lo telefon dulu suat. Baca rohnya. Nenek mama itu kalau dia dah tiba di rumah kemenakan itu tu tak buahnya menekuk pintu langsung. Dia mendaham tu. Batuk-batuk ketiknya. Ayuh tu siar ada orang tiba tu kamu terkenal bolong tu ya mama ang tu macam jadi aku dah tahu pengajaran-pengajaran itulah yang harus dinilai-nilai itu balik. Kini kan awak ambo tak tahu lo tapi dan jadi ambo membicarakan kemenakan ambo di kampung ambo itu terjadi banyak pergeseran nilai itu. Kebetulan ada ambo di kampung yang ya orang penyedia dalam orang baralik ko ada suntiang segala macam tu meluruskan bagarin tiang saja. Jadi patang ambo membuat apa ambo tegur tu. Kalau kamu membuat ko pelajari ada awak orang kebetulan 3 balai ko mazhabnya adalah inyo adalah kami siko orang apa ko Datuk Ketemangguangan. Jangan naik batang turun. Rumah gadangnya beda tu. Rumah gadangnya dia sudut ke sudut itu ketinggian. Sementara di Lawang itu Datuk Perpatian Sawatang orang Kepuan Ceniago. Ambo ketua piliang. Ambo kecen liang ku ba. Patang orang batagak gala. Ambo kecen ambo celiak dak dagiannya kenakan ambo videonya. Cembo ke ba kunya. Nenek mama makan tagak aku orang awak batagak gala aku. Ikut ndak cara daik dia kau mana gana daik ndak mana daik aku. Itu terjadi perkesan. Jadi kesalahan niku bukan semata-mata kalau terjadinya kelompok seni ko. Kan ada seni ko kan ada nagari kan dia punya namanya permainan anak nagari. Siapa yang punya? Ya anak nagari itu. Siapa kalau ndak nama hidupkan siapa? Itu tujuannya apa? Itu medianya. Kalau untuk permainan untuk nenek mama ada pula. Sileknya berbeda tak sama yang lain. Dan salah gini siapa? Ya awak bersama. Dan jadi tahu, ada terjadi pergeseran kalau menurut Uday dah ya. Terjadi pergeseran nilai-nilai adat istiadat di Minangkabau baik jo anak muda maupun nenek mama surang gitu. Oh iya. Kini abu kebetulan jual bekas beliau aku sama sekolah aja, Bu. Suku lain tu. Anak mama aku sendiri. Ambo tanya, "Bang udah tua je." Lagi pada jaga persambahan. Anak pernah dua persambahan kini rohnya. Kini awak sampai saya berteteli lah muna aja. Ambo tak galak saja. Para lu nak ambo mati yang ketua dari mereka lah wajib persambahan. Itu kan pakai anak. Itu kan dalam hilang kan. Masa awak sebagai orang tak tahu nak arih orang arih Nabi Jaksano lansuan je kata. Kan tak boleh orang kata mandareh, kata mandaham kan tak ada mengalami camangan. Itu dah etika nenek mama. Jadi tak ada kalau tembak tupai situ tak nenek mama dia. Nenek mama aku mengecek je kata malaria. Betul. Tak ada mengecek lalu-lalu. Aku tak beliau kan tak tentu je sama anak mau beraja. Itu kesalahan-kesalahan terjadi gini. Awak memahami disangko kini kan terjadi mama itu dah sepertinya samula yang sanak-sanak awak nan dari Jawa ikut bentuk berdarah biru awak. Pai dia bawa kerantau. Itu terjadi di mama ambo sendiri. Ambo kecen angku ba aku ya anak kurakan mu covid kena cubalah telefon ke di mana sakit di mana po ba paling ndak tahu benar. Aduh ambo yo hati-hati kalian awak bajauan. Dia nasihat beliau. Kan awak betul. Itu ambo itulah. Jadi ambo membuka ikut tentu dan ndak punya orang ambo kecil tapi dari ambo. Jadi terjadi itu. Jadi kok ada orang berang dah. Karena ambo buka itu adalah yang terjadi itu di pihak ambo sendiri gitu. Jadi itu memang terjadi pergeseran baik ini tapi mama. Tapi setidaknya dengan udah bercerita tentang nampunya udah tadi menjadi sebuah gambaran secara umum bahwa itu kondisi awak di Minangkabau nak dah. Betul. Jadi pergeseran nilai itu memang sangat drastis sekali. Itulah tugas awak bersama. Jadi dek kami di rantau ambo walaupun ambo jauh tapi ambo itulah berusaha mengkomunikasikan dengan apa namanya orang di kampung mama mana lain ambo ajak gitu. Ambo kecil kan ambo sebenarnya ambo mama je angku nenek mama je. Ya. Setiap laki-laki di Minang tu nenek mama. Nenek mama itu ya penghulu tu. Itu bedanya. Mama kan pemimpin.
orang yang tua kan itu nan dituakan biasanya semua tua tapi nan dituakan. Itu cuma. Jadi kalau mau cari kini aku memang pergeseran banyak dari segi artinya namudo banyak pun tua. Jadi awak sama-sama pelak. Jadi kalau menurut ambo bagian itu adalah pencerahan awak bersama. Sementara kami di rantau, ia sangat antusias dalam memikirkan adat generasi nak kehilangan. Alhamdulillah dengan generasi di kini ada 5 orang anak muda yang itu sangat antusias. Jadi ambo kecil petang habis pertemuan kan ambo evaluasi. Jadi ambo hargailah ambo kini kan ialah pertama kita pergi keluar je. Ambo kecil enggak Ambo kecil terima kasih banyak dan adik-adik Iko malahan ingin melanjutkan program Iko untuk tahun depan. Bukan ambo yang menyuruh leh. Tak ada, malah ada dia aku tanya. Oh, bagaimana segala macam kita. Kenapa kalian senang tak? Ya, kita banyak bisa belajar saja. Jadi awak sebagai orang tua harus menciptakan kreatif dan inovatif dalam menciptakan bagaimana istilahnya kan Biko, sekali kan perubahan pasti. Sekali ya kadang sekali tapian berubah. Tapi esensi dari tapian itu tidak boleh berubah dan sampai mandi itu. Awak kan perubahan tadi. Tapi apa? Awak menghadapi globalisasi media do. Kalau orang dulu bicara dek kan lapau. Ya, betul. Bastor yang orang segala macam. Kini tak ikulah media awak kira. Kan ni. Andra di Padang, ambo di siku ni. Awak bisa bicarakan adek. Kenapa awak tak gunakan itu semakin menjadi satu kreativitas awak dan menghadapi tentang global. Jadi sebenarnya adek itu up to date kan. Kalau bahasa awak adek dipakai jadi baru, baju dipakai jadi usang kan. Ya. Jadi kena baca dibicarakan adek ni. Ku baru tadi ambo sedang bicara juga ketua LKM Jakarta, Datuk Azmi. Ambo kami sering berkomunikasi ya, dalam adat kini. Nanti harus dipahami. Kini kan banyak orang tak faham berso sebenarnya aplikasi adat itu dirantau. Kan di kecil pepatah awak. Luhak bapa mulu, rantau barajo. Ya. Rajo ku kini kan tak menciptakan kerajaan lah bentuk Malaysia. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau tidak pun ikulah organisasi. Jadi rajo dekat di Indonesia aku bentuknya itu adalah organisasi yang ada kini kok. Nah itu biar kelompok. Awak kan tak ada mempertahankan suku awak. Ya betul. Kan kalau dalam bahasa Minang awak kalau lu nado deh ya di payung tu dikucik tu lu nado apa mamak ke orang mamak orang lu kan. Sebenarnya ironis kondisi kini pada. Bab itu kerjamu ironis. Udah nanti rantau nanti Amerika berusaha mempertahankan nilai-nilai adat istiadat Minangkabau. Sementara di situ mungkin awak agak caya saja dalam persoalan itu. Bahkan berusaha untuk meniru gaya-gaya Barat. Bahkan istilah kini budaya Korea pun masih jadi masuk gitu kan. Bagi ambo kalau mereka sekedar menerima silakan saja. Tapi ketika menerapkan pulurnya dalam kehidupannya, ikulah kacau jadinya. Sehingga lupa nana adat istiadat Minangkabau gitu. Betul kan dah? Ya, betul. Agama ilustrasi setiap risiko awak kan bentuk bola misalkan. Walaupun bola lama risiko anak. Awak kan tak bisa. Tak bisa awak menjadi orang bule Amerika kan. Betul. Awak walaupun awak warga negara Amerika, awak sebagai apa? Tapi risiko namanya diversity in the unity in the diversity. Artinya kerana awak tu berbeza-beza tapi satu. Itulah kira-kira bahasanya kan. Orang tu risiko memang kalau secara karena konstitusi itu melindungi awak dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah kami dengan masyarakat itu tidak ada persoalan. Tapi kalau orang nak cari orang luar kini, Pak, kau bukan promosi ya, artinya kau fakta. Kalau masalah awak berminang-minang, kau orang sebenarnya dalam adat aplikasi sehari-hari orang lebih Minangkabau orang Amerika. Bertamu sadonya dari falsafah adat itu. Contohnya ya, kan bantu awak kini ya, dan jadi saya ada orang bicarakan masalah awak ramah tamah. Orang siko mana? Itu kalau menyapu itu kan mulik manih kecinan murah tu nan merah sago dan kuliah kudi nan indah baso nan bayak budi. Itu terjadi siku kalau orang awak pergi ke ado tu kan saya di pintu masuk Andra masuk di BF ke macam kata lembek lah. Orang dipacik orang pintu tu. Kan awak kan tak awak masuk duluan tu petik balapian. Orang siku dah pacik tu. Di duluan je awak. Orang senyum selamat paginya. Selamat sorenya. Tu tanya untuk hari tu. Aku tanya kalau kita habis kau hati-hati. Misalnya nak hujan kalau pun kan nak itu kan nak bahasa je tu habis tu. Masa buat siku aplikasi ada itu. Padoinya ndak bakul sehingga kami siku petang di Amerika aku orang cek senyum. Nang kurang. Nyu ndak sahadat.
Kalau syahadat Ya, Islam betul. itu. Betul. Dari aplikasi syariahnya Islamnya. Ya, Kenapa? Memang contoh tetangga ambo lah petang. Ku orang Amerika Latin gua. Itu ndak ada dah. Kami ndak ada istilahnya kok pasal ambo kalau tu nak rusak itu gitulah anunya. Satu lahan tu driveway-nya sampai parkir tu. Tu bangga macam ndak ada ke apa mencek ko agaknya bantu kenal pot dan apa. Tu aku pakai sih kau nanya tu lah. Dia antar tolong saya. Ambo mau itu petang rusak punya AC-nya. Banyak nak dorong dia nak tentu dia kan awak kebetulan ambo punya nya sama Bali dah Bali surang nyor nama Bali apa tu dulu cikgu peraturannya kebetulan ambo punya lisensinya itu ambo itu sini nak ada tolong saya jadi sehari-hari itulah terbentuk awak itu karena masyarakatnya tak mungkin awak surang kan nanti tak beradai itu tak mungkin lah jadi tatanan itu peradaban sebenarnya peradaban awak itu tadi pergisan awak menganggap punya orang tu rancak pada punya awak itu contoh. Kemudian dalam bisnis, aku dipakaikan orang. Dia awak kan aneh pakainya. Kebetulan ambo kerja di hospitality industri. Kebetulan bergerak di bidang bisnisku di apa service ya. Itu dipakai ke mana? Kan Jawa kan singgo dicuci itu tak jarak 5 meter, jarak 3 meter itu awak menyapu. Dan senyum dan menyapu. Jarak kalau 5 meter kan berjauhan tu. Senyum tu. Awak tatap muka senyum. Kalau jarak 3 meter awak tatap muka awak menyapu. Itu dipakai kan tu punya awak tu. Orang Minang tu. Tapi awak kini di Minang mah awak manusia cemberut sekurang, amang duit sekurang. Adima kan? Itu dipakai. Betul. Jadi bisnis, aku bekerja nak bisnis orang Minang. Anda tahu nak kalau orang bisnis rumah makan orang awak dulu, cerita orang bisnis orang awak. Orang awak tu kalau ambo pengalaman gua waktu di Padang, lamun ombak tu pernah bekerja dulu. Itu kan sini di waktu berbuka dulu diajak kawan. Hendak bagaji kami dah. Contohnya, hendak bagaji dah tapi dengan orang rokok makan sehari-hari pelai. Dia sekali 6 bulan beretong awak. Itu artinya bagi hasil. Betul. Setelah kan diharapkan beko kalau awak cuci piring awak dulu kan ketik-ketik itulah. Kalau untuk kampungnya, kalau untuk masak, untuk tatiang, beko satu waktunya lah bisa membuka usaha orang kan. Betul. Artinya ndak sistem kekerabatan tu ada awak. Kini ya pun, ambo pai ke Jawa, makanlah rumah makan Jawa rumah. Tambu cik. Naon mas awak lah masuk pun ala lari selalu dia makan. Jadi tambuan. Di Amerika pun terjadi. Di perusahaan-perusahaan gadang. Jadi itu ada profit sharing namanya. Biko persis bantu awak punya tu. Tahun baru adanya baru profit sharing tahun 70-an. Namanya Biko. Jadi misalnya kalau ambo kini kan gaji ambo dipotong membeli saham perusahaan go. 5%. Perusahaan bagi ada 5% kawak. Jadi di matching namanya. Ang membeli saham ko dan lagi 5% dia. Berarti punya 10%. Kalau menambah 5% kedua, 2,5% lagi nyawa kan 20% dari yang. Jadi kalau awak menanam saham awak beli 7,5%, 10% ke perusahaan bagi 7,5%. Jadi kan 17% nak punya saham ya jatuhnya. Saham itu kan saham perusahaan. Kalau perusahaan awak beli misalnya $3, naiknya jadi $10, berarti kan awak perusahaan gadang awak gadang juga. Itu menjadi pensiun orang nanti di waktu di satunya dulu dana pensiun dari pemerintah dulu kan dari perusahaan. Jadi awak itu perusahaan gadang awak gadang. Jadi awak bersungguh-sungguh aja karena itu metode awak tu. Artinya masalah adat istiadat dan kebudayaan Minangkabau itu bisa diterapkan dalam segala hal dan sebenarnya nenek moyang kita pula menerapkan itu dibangun nilai-nilai adat istiadat untuk kehidupan masyarakat anak kemanakannya itulah masuk dalam segala lini udah. Iya. Jadi dibayar berekonomi, dari keadaan sosial. Awak cuma persoalannya awak kan nan dianggap orang kini yang terjadi dan tahu. Itu yang luruskan. Nyo kalau ngecor Minang tu makan gula sambal rendang juga tunjang nyo tu Minang nyo. Itu. Kalau bundukan duang ge dan terjadi nyo berkumpul-kumpul sama itu nyo itu bundukan duang nyo. Nah nyo pakai apa? Dak tentu nyo apa nan apa limpapeh rumah gadang itu. Iya. Nan apa sikap kini limpapeh di mall gadang dah. Limpapeh di mall gadang kini. Bundukan duang cek kabun mall. Lagi kadang limaunya atunya nak carinya kan. Itu jadi
Jadi kapatang ko alhamdulillah kebetulan namanya ada BKLN, Bindokan Luar Negeri. Jadi ambo di itu pengurusnya ada 3 dari Australia, Amerika, nyo di Florida itu Turki, penggiatnya tuh. Ambo lah dimintanya. So, rumah lah diminta aja, cuma kan kami tidak sanggup untuk menjalani saja, tapi di daulat jalan ambo sebagai penasihatnya. Jadi yang meluruskanlah perlahan tentang arti. Jadi kalau Bundakan Duang secara organisasi, nama Bundakan Duang itu kan Bundakan Duang yang dia ada di kerajaan Minangkabau di waktu zaman cerita Cindomato. Apa Bundakan Duang kini yang dibentuk oleh pemerintah atau Bundakan Duang menurut falsafah adat itu? Nah, nama awak kini kok. Harusnya Bundakan Duang menurut falsafah adat. Itu. Jadi itulah dan terjadi kini salah kaprahnya orang-orang kalau yang pakai itu keluarnya dalam Bundakan Duang tapi perangainya tidak cuma Bundakan Duang kan. Ya apa itu. Jadi itu ambo yang terjadi gini. Jadi ikulah proses ambo sebagai psiko bukan pakar adat tetapi penggiat. Itu. Jadi kalau pakar banyak orang Santiang udah. Jadi di ambo pencinta penggiat terutama untuk anak dan keluarga ambo. Itu. Tentu dan kawan-kawan terdekat ambo bisa aja ambo. Jadi dan aktivitas yang di Amerika go kalau caro ide kalau orang bertanya ada betul lah makan stick lah nak tergigit di gigi buat makan lah mak tu nak makan kan sama lado bau tu nak kenyang maksud. Yalah dah. Sabana Sero bincang-bincang banyak juga dan setidaknya ada ilmu pengetahuan yang kita sharing di siko. Mungkin waktu ambo akan undang udah balik berbicara banyak lah tentang Amerika ada. Setidaknya masalah adat Minangkabau di Senan Seropo itu. Udah, mau kasih banyak lah hadir di Pot Bungo. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan udah sehat tarui. Di luar rencana pulang kampung ada? InsyaAllah 2003 lah ke Maret itu. Jadi sebelum tutup itulah banyak Syria di tengah balai, sakitu saja di Carno. Banyak orang mencari pandai, sakitu saja dari ambo itu. Makasih banyak udah. Yalah udah foto dari Washington DC, Amerika. Dan sana beliau setidaknya lah memberikan gambaran terhadap kita, terhadap masyarakat Minang yang ada di rantau, terutama di luar negeri. Dan bagaimana beliau mengkritisi kondisi Minangkabau hari ini. Udah, makasih banyak ya udah. Salam untuk Uni, untuk anak-anak, sadonyo, keluarga di sini dah. Assalamualaikum, salam kembali Anda. Ya dah. Assalamualaikum. Lah sana Pot Bungo lah. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis